Arwah-arwah dalam koin, sumpah ada suara anjing. Jangan pernah coba-coba untuk memainkannya. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor. yang tentunya berhubungan dengan hantu. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial zona horor kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang menyeramkan, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah kamu inget kan pas kita masih bocil, kita kan suka main permainan tradisional. Ada dakon, dolanan dakon, engklek. Engklek itu bahasa Indonesianya apa sih? Itu loh yang engklek itu di kotak-kotak di tanah, terus kita pakai beling gini. Terus ada gobak sodor, terus ada peta umpet dan lain-lainnya. Nah kalau zaman kita dulu kan wajar ya, seru untuk dimainkan. Tapi aku pernah ingat cerita neneknya Aldo kalau masa kecilnya neneknya Aldo ini ada perbedaan sedikit lebih kentara. Pas masa kecilnya itu bermain sesuatu yang dimainkan dengan teman-temannya, yang hal itu sangat-sangatlah lazim di masa itu. Ya udah biasa gitulah anak-anak pada saat itu memainkan permainan itu. Salah satu permainan yang udah sangat terkenal di Indonesia, dan permainan itu adalah jelangkung atau jai langkung. Nah jadi pada zaman nenek kita pas masih kecil itu, permainan itu sangat-sangat lazim dimainkan dan mereka biasa aja, enggak takut sama sekali. Malah itu merupakan sesuatu hal yang menyenangkan dan seru untuk dimainkan. Dengar suara toh. Selanjut. Nah intinya permainan jelangkung pada saat nenek kita masih kecil itu merupakan permainan yang udah biasa untuk dimainkan anak-anak pada zaman itu. Apalagi kalau si jelangkungnya itu bergerak terus menuliskan sesuatu di media kertas atau menunjuk sesuatu benda-benda yang ada di sekitarnya, itu pasti anak-anak pada zaman itu sangat senang. Jadi kalau belum bereaksi mereka belum puas dan nggak akan mengakhiri permainan itu. Sangat-sangat greget ya zaman dulu ya. Kalau nggak salah sekitar tahun berapa tuh? 50-an ya. Ya sekitar tahun 40-an 50-an lah. Nah kalau zaman sekarang kan nggak mungkin ya kita memainkan permainan jelangkung anak zaman now gitu. Pasti itu sesuatu permainan yang dianggap sangat-sangat menyeramkan. Apalagi kan konon kalau kita memainkan itu bisa kesurupan atau apalah itu. Nah menyangkut dengan permainan jelangkung itu tadi, di video kali ini di spesial zona horor kita akan membahas tentang permainan-permainan berhantu yang konon bisa memanggil arwah-arwah hantu-hantu yang ada di sekitar kita, termasuk jelangkung dari Indonesia. Nah mungkin langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi. Ini dia permainan-permainan yang dipercaya bisa memanggil hantu atau setan atau roh. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Nah permainan yang konon bisa memanggil hantu yang pertama adalah jai langkung atau jelangkung. Jadi apa sih jelangkung itu? Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jelangkung merupakan boneka atau orang-orangan yang dilengkapi alat tulis di bagian tangan atau tengahnya. Digunakan untuk memanggil arwah untuk masuk ke dalam boneka tersebut. Kemudian setelah itu akan berlangsung tanya jawab atau Q&A. Goib. Jawaban dari sang arwah atau hantu diberikan melalui tulisan tangan. Enggak banyak yang mengetahui asal mula dan sejarah berkembangnya jai langkung di Nusantara. Sejauh ini, budaya jai langkung dianggap sama tuanya dengan seni tari atau seni pertunjukan lainnya. Padahal dari temuan sejarah diketahui bahwa permainan jai langkung berasal dari daratan Tiongkok dan kini sudah punah. Sementara untuk persoalan kepercayaan serupa itu, di Jawa dikenal istilah Nitowong. Nitowok lah sing jelangkung merupakan permainan boneka kayu yang syarat akan kekuatan goib, di mana para pemainnya memanggil atau mengundang roh atau hantu untuk datang. Mereka datang.
Jelangkung merupakan sebuah permainan warisan nenek moyang kita dulu, di mana pertama kali jelangkung merupakan permainan yang dahulu sangat digemari orang-orang dulu karena syarat akan kekuatan goibnya. Biasanya permainan ini dilakukan 3-4 orang, yaitu orang yang memangku dan menggendong boneka jelangkung, yang membaca mantra dan mempersiapkan alat tulis. Permainan ini kebanyakan dilakukan pada tempat yang angker. Ya iyalah, masa di diskotek. Gini-gini dong. Clubbing. Dan selain dimainkan di tempat yang angker, biasanya permainan ini dilakukan pada malam hari. Biasanya antara jam 10 malam ke atas. Gimana menurut kalian tentang permainan jelangkung yang satu ini? Apakah nenek dan kakek kalian dulu juga pernah memainkan jelangkung? Tulis pendapat kalian di bawah. Belum. Lanjut ke permainan yang berikutnya, dan mungkin kebanyakan dari kalian berpikir kalau permainan ini berasal dari negara-negara barat, khususnya Eropa. Tapi itu semua salah besar, karena sebenarnya permainan Ouija ini berasal dari Tiongkok. Nah, bagi kamu yang pecinta film horor pasti tahu tentang film yang berjudul sama dengan permainan ini, yaitu Ouija. Film yang sukses membuat penontonnya bermimpi buruk ini diketahui dibuat berdasarkan legenda urban Eropa yang sangat terkenal. Ouija sendiri adalah sebuah permainan papan yang tujuannya untuk memanggil para arwah. Meskipun terkenal di seluruh dunia, terutama Eropa, sebenarnya permainan Ouija ini berasal dari dataran Tiongkok. Seperti diketahui, dalam permainan Ouija terdapat huruf A sampai dengan Z, angka 0 sampai 9, kata ya dan tidak, dan juga selamat tinggal atau goodbye. Untuk memulainya, kita harus mempersiapkan koin, papan Ouija itu sendiri, serta lilin merah. Oh ya bener sih, kan konon katanya lilin merah itu lebih cepat mengundang mereka yang enggak kasat mata daripada lilin putih. Entahlah ya, kalau kita salah benerin aja di bawah. Sambil meletakkan koin di atas papan, lalu kemudian kita harus membaca sebuah mantra yang berbunyi seperti ini. Arwah-arwah dalam koin, arwah-arwah dalam koin, arwah-arwah dalam koin 3 kali. Ada suara anjing. Anjing. Sumpah ada suara anjing. Ya mas, dari kejauhan. Jegok loh, yang jegok. Kan ngaung loh. Kan kalau suara anjing jahit itu berarti mereka ada di sekitar kita. Masih ada lanjutannya. Arwah-arwah dalam koin 3 kali, terus dilanjut dengan datanglah dan mainlah dengan kami. Jadi fullnya kayak gini ya. Arwah-arwah dalam koin 3 kali, datanglah dan mainlah bersama kami. Itu nggak ada papannya. Aman. Jika koin itu bergerak sendiri, maka itu tandanya arwah-arwah yang kamu panggil ada di sekitarmu. Sejarah papan Ouija. Alat pemanggil setan ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1840. Namun ada versi lain yang menyebutkan kalau Tiongkok udah memakai alat sejenis ini sejak berabad-abad yang lalu. Di masa awal-awal penemuannya, alat ini enggak dipakai buat bermain, melainkan sarana berkomunikasi dengan roh. Sampai akhirnya pada tahun 1890, papan ini begitu menjadi sangat populer. Bahkan seorang pengusaha obligasi bernama Elia Charles dan William Kennard HA maupun namanya susah amat ya memiliki ide untuk mengubah papan tersebut menjadi sebuah mainan. Kemudian pada tahun 1891 mereka mengajukan hak paten pertama untuk papan permainan yang kurang lebih mirip yang seperti di Tiongkok tadi. Ya kurang lebih sama yang kita kenal sekarang ya. Nah itu dia tentang papan Ouija. Kita sendiri pernah memainkannya di dalam tenda juga, tapi dalam bentuk game ya, enggak aslinya. Meskipun dalam bentuk game tapi, itu terasa banget creepy-nya, apalagi kan kita mainnya pada saat itu di tengah sawah. Jadi gimana menurut kalian tentang papan Ouija? Apakah kalian berani atau tertarik untuk memainkannya? Share pendapat kalian di bawah. Next. Lanjut ke permainan berhantu yang berikutnya. Kali ini mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya, nama permainannya adalah Bloody
Mary. Ini kita lihat udah dimainkan beberapa YouTuber Indonesia. Bloody Mary. Jadi Bloody Mary ini apa sih? Bloody Mary disebut-sebut merupakan seorang hantu wanita yang konon saat dia meninggal, arwahnya terperangkap di dalam kaca. Hingga di dalam sana ia enggak bisa keluar. Dan kemudian ia menjadi jahat dan penuh dengan dendam. Bloody Mary ini sendiri kemudian menjadi mitos yang sangat-sangat populer di Amerika Serikat. Jadi Bloody Mary ini merupakan sebuah permainan hantu yang dapat kita lakukan atau mainkan di dalam kamar mandi yang memiliki sebuah kaca. Ini kaca besar ya. Nanti kamu pakai kaca spion lagi. Nggak bisa dong. Di sini disebutkan harus ada kaca dan tanpa penerangan apapun. Tadi ngomongnya tapi lilin. oh mungkin ini lampunya harus dimatikan, gelap, tapi cuma pakai lilin doang gitu. Ya, bisa. Setelah itu kita bisa memanggil Bloody Mary sebanyak 3 kali. Perlahan lihatlah di cermin. Si Mary mungkin akan muncul. Namun sekalipun di Amerika hanyalah sebuah mitos, jika kamu memiliki ketakutan yang sangat amat dalam, jangan pernah coba-coba untuk memainkannya. Bloody Mary merupakan sesosok hantu yang terkenal mengerikannya di seluruh dunia. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa Mary merupakan penyihir Salem yang sangat terkenal. Ada pula yang mengatakan bahwa Mary merupakan seorang gadis yang dibunuh sadis oleh kekasihnya. Dan ada juga yang menceritakan bahwa Bloody Mary ialah hantu ratu Inggris bernama Mary I atau Mary I atau Mary pertama. Entahlah mana cerita yang benar mengenai asal-usul hantu ini. Nggak ada keterangan yang pasti. Namun pastinya kalian tahulah betapa menyeramkannya si hantu Bloody Mary ini, Mbak Mary. Dan konon katanya jika kamu berhasil memanggil hantu Bloody Mary, orang tersebut akan mengalami yang sangat-sangat tragis. Entahlah ya, kita nggak mau percaya karena ini cuma merupakan sebuah mitos belaka. Tapi gimana menurut kalian tentang kisah permainan Bloody Mary dan hantu si Mbak Mary ini? Apakah kalian juga pernah memainkan permainan Bloody Mary dan berhasil? Atau cuma kayak ngopolil? Share aja pendapat kalian di bawah. Next ke permainan yang bisa memanggil hantu yang berikutnya. Kali ini namanya adalah Baby Blue. Jadi Baby Blue merupakan sebuah urban legend yang sangat-sangat populer dan diperkirakan masih ada kaitannya atau hubungan dengan permainan Bloody Mary. Usut punya usut, permainan Baby Blue ini bertujuan untuk memanggil arwah bayi jahat yang telah meninggal. Nah, cara memainkan permainan ini adalah kalian harus pergi ke kamar mandi saat malam hari dan matikan lampu lalu kunci pintu kamar mandi. Setelah itu, katakan Baby Blue secara berulang-ulang sembari menghadap ke cermin. Masih agak sama ya sama Bloody Mary ya? Mirip ya? Mirip. Nantinya tangan kamu akan terasa seperti menggendong beban yang sangat berat, kayak menggendong gitu. Nah, tahu-tahu bayinya di sini lebih jatuhnya ke toyol. Jika seperti itu, berarti hal tersebut menandakan bahwa Baby Blue telah datang. Dan sebelum semakin berat, maka buanglah Baby Blue ke toilet dan siramlah dengan Dan sebelum semakin berat, maka segeralah buang Baby Blue ke dalam toilet dan siramlah dengan air. Kayak tokai menjatuhkan harga diri si Baby Blue. Jika kalian enggak melakukan hal itu, maka akan muncul bayangan wanita yang meminta bayinya dari dalam cermin yang akan berteriak ke arah kamu. Jika itu sampai terjadi, maka itu merupakan akhir hidup kalian. Kok serem ya? Nah, ya kurang lebih sama dengan Bloody Mary, tapi bedanya ini lebih ke bayinya ya. Ada kaitannya sih bener. Mungkin si Bloody Mary ini emaknya, terus si Baby Blue ini bayinya. Entahlah. Gimana menurut kalian? Share di bawah. Next. Lanjut ke permainan berhantu yang terakhir. Kali ini namanya adalah permainan lemari. Nah, jadi tujuan permainan lemari ini sendiri adalah untuk memanggil iblis. Hal pertama yang kamu harus siapkan adalah lemari yang gelap. Setelah itu kalian siapkan juga korek api yang belum dinyalakan. Kemudian setelah itu kalian masuk ke dalam lemari dan bacalah mantra-mantra atau kalimat seperti ini. Tunjukkan padaku cahaya atau tinggalkan saya dalam kegelapan. Setelah kamu
membaca mantra tersebut dan kemudian mendengar suara atau bisikan, segeralah kalian nyalakan korek api yang udah dibawa. Apabila kemudian kamu gagal, segeralah nyalakan korek api itu. Di sini disebutkan bahwa akan ada sesuatu yang enggak kasat mata yang menarik kamu ke dalam kegelapan. Kamu juga akan mengalami kemalangan jika berusaha untuk berbalik untuk melihat siapa yang menyuarakan bisikan itu. Jadi nggak boleh ya nengok ke belakang. Serem. Tapi jika semuanya udah kamu lakukan dengan baik atau berhasil gitulah intinya, maka berhati-hatilah kamu setiap kamu membuka lemari kalian. Karena mulai detik itu, setelah kalian memainkan permainan lemari ini, akan ada penghuni baru yang udah ready menghuni lemari kalian. Akan ada teman baru buat kalian. Teman bermain. Ayo main dulu. Ya, jadi inilah permainan lemari. Agak creepy sih, walaupun cuma simple, tapi di sini kita bisa memanggil iblis. Tapi aku nggak percaya. Itu sih. Nah, gimana menurut kalian tentang permainan lemari ini? Apakah creepy atau B aja? Share pendapat kalian di bawah. Nah, oke guys, itu tadi merupakan permainan-permainan yang konon katanya dipercaya bisa memanggil roh-roh, arwah-arwah atau hantu-hantu. Gimana menurut kalian? Manakah permainan yang menurut kalian itu paling creepy, paling menyeramkan, dan manakah permainan yang mungkin kalian akan coba untuk memainkan dan membuktikan kebenarannya? Share aja pendapat kalian di bawah. Nah, mungkin gitu aja perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa saja mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video-video yang lebih horor lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Terima kasih bagi kalian yang udah selalu support channel Barsilizon sampai saat ini. Kita apresiasi dukungan dari kalian. Semoga kalian selalu terhibur dengan video-video yang kita upload di channel ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Barsilizon, selamat datang, selamat bergabung di Zoners. Dan mari kita berhoror-hororan setiap hari Senin dan Kamis pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Coba kita coba salah satu mantra tadi. Baby blue, 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 baby shark. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye.